konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar bagi suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah constituer. Dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung. Sedangkan dalam bahasa Arab digunakan dengan istilah Masjrutia. Konstituer dalam bahasa Prancis berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain, bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Menurut Lubis 1976. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Pada zaman dahulu, lahirlah sebuah adagium homo homini lupus. Istilah dari arti istilah ini adalah yang kuat mengalahkan yang lemah. Sehingga masyarakat pada zaman dahulu membuatlah suatu perjanjian di antar sesama manusia yang disebut dengan factum subjunctionis dan diikuti dengan sebuah perjanjian yang menyerahkan suatu kekuasaan kepada penguasa yang disebut dengan factum subjunctionis. Nah, dalam buku Leviathan, di istilah factum subjunctionis ini adalah kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan suatu kekuasaan yang mutlak dan tirani. Yang pemimpin ini disebut dengan primus inter pares. Jadi primus inter pares ini merupakan sebuah pemimpin yang memiliki suatu kekuasaan yang tertinggi dan tidak ada suatu undang-undangan yang mengatasinya. Nah, dalam sebuah pemikiran primus inter pares inilah memunculkan suatu raja-raja tirani. Contoh dari raja tirani yang sangat terkenal yaitu dari Raja Louis ke-14 yang dinobatkan sebagai pemimpin pada usia 5 tahun. Nah, Louis ke-14 ini dikenal dengan julukan sebagai Matahari yang Agung atau Raja Matahari atau Louis yang Agung. Nah, pada zaman kepemimpinannya ini, Raja Louis ke-14 dikenal sebagai seorang yang tirani dan absolut. Nah, kekuasaannya ini terus berjalan sampai kepada Louis ke-16. Nah, Louis ke-16 pun sudah tidak berlanjut lagi monarki absolut ini karena dia dihukum pada tanggal 10 Agustus dengan hukuman Guillotine, dakwaan pengkhianatan. Nah, pada zaman inilah berakhirlah sebuah kepemimpinan monarki absolut. Nah, dan dilanjutkan dengan suatu ide baru, ide yang bernama sebuah konstitusi. Nah, apa sih konstitusi? Nah, jadi konstitusi ini adalah suatu undang-undang yang berisikan tentang aturan yang menegaskan penegakan HAM. Pandangan ini didasarkan fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Indonesia pun menerapkan konstitusi ini dengan membagi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi konstitusi ini dalam arti sempit merupakan satu dokumen dan seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Jadi itulah rentetan sejarah bagaimana terlahir konstitusi yang terlahir dari atas kejamnya tindakan suatu kepemimpinan tirani dan melahirkan sebuah ide yang bernama konstitusi, yaitu pembatasan kekuasaan yang bertujuan untuk mencegah kekuasaan absolut. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan.
Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula UUD Negara Republik Indonesia 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan negara yang demikian itu yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila muncul juga kehendak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratannya yang sangat ketat itu, maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian, dapat dikatakan, tanpa konstitusi, negara tidak dapat terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hamid S. At-Tamimi berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi itu sendiri. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi, ajak mana sih? Tadi lancar. Oh ya Allah, Berry kau. Oke, pada slide. Sudahlah. Oke, pada slide kali ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian, dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hamid S. At-Tamimi berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar, konstitusi itu sendiri. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tata tertib hukum suatu negara. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah Undang-Undang NRI 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misal, isi norma suatu pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI. Dengan demikian, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangkaian
mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan hal di atas, disusunlah undang-undang pelaksanaannya, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena secara normatif, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Maka, jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945, dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap UUD itu sendiri. Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945